Udah pernah lihat bang, ini mah udah pernah, kenapa dibahas lagi bang? Kagak ada film lain kah bang? Kalem, mungkin maksud kalian udah pernah nonton tapi bukan di sini. Tapi kali ini, sesuai list rencana pembahasan yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, Sakahayang akan membahas sebuah film yang berjudul Drop tahun 2025. Oke lah, karena mungkin sudah banyak yang tahu, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bukolog cantik bernama Violet yang sedang menangani kliennya secara online, di mana Isoh yang mempunyai masalah keluarga meminta saran Violet terkait masa depan rumah tangganya. Lantas, Violet yang gak mau pusing berkata jika sebaiknya Isoh mencari lelaki lain yang sama-sama memiliki standar hidup tikotok. Selesai melakukan terapi, Violet pun senang saat dirinya mendapat notif dari aplikasi jomblo mencari cinta, di mana ada seorang pria mapan yang mengajaknya berkencan. Oh, we be hiding. Di malam harinya, ternyata selama ini Violet merupakan seorang janda bengsrat anak satu. Hingga sesaat kemudian, adik Violet yang bernama Jenny baru saja datang untuk menjaga Toby selama Violet pergi berkencan. Lantas, Jenny yang tidak ingin kakaknya terlambat meminta Violet untuk segera bersiap agar terlihat cetar membahenol di hadapan calon gebetannya. Singkat waktu, Violet yang akan pergi berkata jika nanti ia akan terus mengawasi mereka melalui CCTV. Dirasa sudah jelas, Violet yang takut terlambat bergegas pergi dan meminta adiknya untuk memperhatikan Toby. Setibanya di lokasi, Violet mendapat chat dari gebetannya untuk bersabar menunggu karena saat ini dirinya sedang terjebak macet. Do you have a reservation with us tonight? Yeah. Thanks. Do you have a reservation? I'll back then. Thanks. Oh, thank you. Diane? Richard. Saat menunggu gebetannya, Violet pun kaget saat dirinya dihampiri seorang aki-aki bernama Richard, di mana Richard yang juga sedang melakukan kencan misterius mengira jika Violet adalah pasangan kencannya. Ia pun senang karena pasangan kencannya ini begitu muda dan glowing, tidak seperti dirinya yang sudah bau tanah kuburan. Hingga saat Violet berusaha menjelaskan jika dirinya bukanlah orang yang dimaksud, seketika ia merasa lega saat gebetan Richard yang bernama Yuyun akhirnya datang. It's great to finally meet you. You too. Sesaat kemudian, sambil melihat-lihat foto calon gebetannya, Violet pun heran saat mendapat pesan bergambar meme ngedrip yang begitu basi di kalangan emak-emak Facebook. Namun di tengah keheranan, Violet pun senang saat sang Arjuna akhirnya tiba. Hingga sesaat kemudian, definisi belum apa-apa sudah ngemodal, si ganteng Henry langsung mengajak Violet pergi ke meja yang sudah ia pesan. Car, otherwise we'll take it. Oh, of course. Di tengah kecanggungan, Henry yang berusaha membuka obrolan menceritakan pekerjaannya sebagai fotografer borongan, di mana terkadang dirinya disewa penerbit majalah lecek untuk meliput berita politik, gosip murahan, sampai berita horor ngarang yang sering dikaitkan dengan kisah nyata. Hingga di tengah obrolan, Henry yang sudah mengetahui jika Violet adalah janda bengsrat anak satu, langsung melakukan gebrakan dengan memberikan hadiah keping hoki untuk anak Violet. Melihat hal itu, Violet merasa terkesan pada effort Henry, meski ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Whoa. Oh my God. That was a lot. That should be Auntie Fun Times.
Sesaat kemudian, Violet yang merasa risih setelah mendapat banyaknya bom meme langsung membicarakan hal itu pada Henry. Melihat hal itu, Henry merasa jika ini merupakan prank yang dilakukan oleh orang iseng di tempat ini. Hingga tak lama berselang, Violet kembali mendapat pesan dari si peneror yang tiba-tiba mengetahui namanya. Dirasa Violet merupakan golongan emak-emak salam ereksi pesnuk. Henry berusaha menjelaskan secara rinci kegunaan aplikasi tersebut, di mana aplikasi ini mirip sekali dengan micet dan memungkinkan orang asing di sekitarnya mengirimkan pesan. Lantas untuk menenangkan Violet, Henry berniat untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Setelah pencarian Henry tidak membuahkan hasil, Violet pun kesal saat mendapat kiriman gambar dari si peneror yang mengejek apa yang Henry lakukan. Di tengah kebingungan, mereka dihampiri seorang pelayan bernama Matt yang menawarkan beberapa menu di tempat ini. Namun saat Henry memilih makanan, seketika Violet panik saat mendapat pesan dari si peneror yang memintanya untuk mengecek CCTV di rumahnya. It's good. I mean, I wouldn't order it, but For appetizers. You like calamari? On the menu. Great. Do that. I will get that started for My God! Sontak Violet pun syok parah saat melihat seseorang bersetelan maling cangcut telah masuk ke dalam rumahnya. Lantas, si peneror mengancam Violet untuk merahasiakan hal tersebut dari Henry. Hingga sesaat kemudian, Violet yang akan pergi untuk memanggil bantuan langsung panik saat si peneror mengungkapkan jika dirinya telah menyadap HP Violet. Tak cuma itu, si peneror mengancam tidak akan segan untuk menghabisi Toby dan Jenny jika Violet berani menelepon polisi. Di tengah kepanikan, Violet berusaha meminta tolong secara diam-diam pada circle kewes yang sedang berdandan. Cal. Really, get out of here. Kenapa kagak minjem lipstik terus lu tulis di cermin? Bagong teh. Hingga akhirnya mereka pun pergi saat melihat tingkah Violet yang aneh. Di saat itu pula, Violet pun heran saat si peneror mengetahui apa yang ia lakukan. Sungguh tanpa diduga, si peneror telah menyimpan mic tersembunyi untuk menyadap obrolannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Violet bergegas kembali ke mejanya. Everything okay? Beberapa saat kemudian, Henry yang khawatir berusaha menanyakan apa yang terjadi. Namun meski terancam, Violet yang tidak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya berkata jika dirinya baik-baik saja. Hingga di tengah obrolan, Violet pun kaget saat mic penyadap juga sudah terpasang di mejanya. I hope they find it. Sesaat kemudian, Henry mulai merasa tidak nyaman saat melihat Violet yang gelisah dan terus memperhatikan sekitarnya. Di tengah kecanggungan, Henry kembali memanggil Matt untuk memesan makanan. Alright, my lady, you first. Sesaat kemudian, Violet mendapat perintah dari si peneror yang memintanya untuk mencuri kartu memori di kamera Henry. Dirasa tidak bisa mengelak, Violet berusaha untuk menurut. Do the Kobe fillet. Good choice. Would you share that? Right back. Setelah memesan makanan, Violet pun melakukan gimmick dengan berpura-pura kehilangan jam tangan. Lantas meskipun malu, ia pun meminta tolong pada Henry untuk mencarinya di lobi. Dan ya, meskipun bete, namun Henry anggap ini sebagai pengorbanan dan juga effort yang belum tentu membuahkan hasil. Hingga setelah Henry pergi, Violet bergegas menjalankan aksinya. Rupanya, si peneror menginginkan Violet untuk memusnahkan bukti-bukti transfer suap yang dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Setelah mendapat kartu memori, Violet pun pamit pada Henry untuk pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, si peneror langsung meminta Violet untuk menghancurkan kartu memori dan membuangnya ke dalam kloset. Setelah menjalankan tugasnya, Violet meminta si peneror melepas keluarganya. Akan tetapi, si peneror mengungkapkan jika tugas Violet belum selesai, di mana ia meminta Violet untuk mengambil sesuatu yang ia simpan di kotak tisu.
Sontak Violet pun syok parah saat ia disuruh untuk menghabisi Henry menggunakan sianida cair. Namun seperti biasa, Violet tidak bisa untuk mengelak. Kembali ke meja, Matt pun heran dan menanyakan keberadaan pasangan Henry karena ia takut kencan pertama Henry berakhir rungkad dengan dininja pergi oleh pasangannya. You're not leaving, are you? Sekembalinya ke meja, Violet pun panik saat melihat Henry bersiap untuk pulang. Meskipun berusaha bersikap baik dengan segambreng effort yang ia lakukan, Henry pun memilih untuk menyudahi saja pertemuan ini. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa membuat kesan pertama yang memukau untuk Violet. Di tengah kepanikan, Violet yang tidak ingin keluarganya menjadi korban berusaha membujuk Henry untuk jangan pergi. Please. Okay. Sesimpel itu, hanya dengan donor jigong, Violet pun berhasil membujuk Henry. Di saat itu pula, Violet pun merasa iba saat melihat Richard yang malah dininja oleh Cho Yuyun. Hingga sesaat kemudian, Matt pun senang saat melihat Henry dan Violet melanjutkan perjuangan cintanya. Lantas, Violet yang berusaha menjalankan perintah si peneror langsung memesan amer dan makanan penutup. Dirasa si pemain piano bisa dipercaya, Violet yang berusaha meminta bantuan terlihat menulis pesan pada uang saweran yang akan ia berikan. Great, and the entrees will be right out. Can you just give this to you? Hingga di tengah perbincangan yang ngawur, Henry meminta izin untuk pergi ke WC sebentar. Di saat itu pula, Violet terlihat harap-harap cemas pada si pianis. Hey, I'm sorry to do this. Setelah membaca pesan dari Violet, si pianis bernama Phil langsung memanggil bantuan. The main event. Alright, so we... Di tengah rasa was-was, Henry yang kembali langsung mengajak Violet untuk makan. Betapa paniknya Violet saat rencananya malah ketahuan si peneror. Lantas, si peneror mengungkapkan jika Violet akan membayar mahal apa yang telah ia lakukan. Lalu tiba-tiba... Hey, buddy. Sontak Violet pun panik saat melihat Jenny dan Toby dalam bahaya. Lantas, si peneror meminta Violet untuk segera menghabisi Henry. Sementara itu, Phil yang merasa lemas dan oleng berinisiatif untuk segera pergi ke puskesmas. Akan tetapi, si peneror memberitahu jika Phil yang telah ia racun tidak akan mampu selamat. Di tengah rasa syok, Violet yang bersiap menyelesaikan tugasnya mengajak Henry untuk mabok bareng. Mendengar hal itu, Henry langsung menyanggupi ajakan tersebut. Lantas, Violet bergegas pergi ke bar untuk membawakan minuman. Setelah menyiapkan mental, Violet bergegas kembali ke mejanya. Kembalinya ke meja, Violet yang akan melakukan aksinya tiba-tiba menanyakan alasan Henry memilih dirinya menjadi pasangan, padahal ia tahu dirinya merupakan seorang janda anak satu. Lantas dengan bahasa kejujuran yang mendalam, Henry berkata jika dirinya hanya ingin mencari wanita yang sudah berpengalaman, baik dari segi percintaan maupun peradukan. Karena menurut lirik lagu Hayang Kawin, keun bae randa asal bengsrat anyar pegat. Hingga setelah mengungkapkan alasannya, Henry pun izin untuk mengambil jeruk nipis. Setelah racun berhasil dicampurkan, Violet langsung mengajak Henry untuk bersulang. Akan tetapi, Violet yang tidak ingin Henry menjadi korban terlihat berusaha mengulur waktu sebisa mungkin. Meskipun bete, Henry yang jibrek bergegas ke toilet untuk membersihkan diri.
quite the spell. Di tengah kebingungan, Violet dihampiri seorang pelayan galing bernama Kara. Lantas, ia yang melihat Violet panik berusaha menanyakan apa yang terjadi. Dirasa ini kesempatan, Violet berkata jika saat ini dirinya merasa diintai oleh seseorang. Mendengar hal itu, Kara berkata jika dirinya merasa curiga pada seorang aki-aki yang sedari tadi terus saja memperhatikan Violet. Dirasa itu adalah Richard. Violet yang penasaran bergegas menghampirinya. I'd ask how it's going, but I imagine you're having... Getting back out there. Violet, wow, that's... Saat dihampiri, kecurigaan pun semakin menjadi saat mendengar Richard mengetahui namanya. Lantas, Richard yang tak ingin membuat kegaduhan meminta Violet untuk duduk. Oh, sungguh tanpa diduga, ternyata sosok peneror itu adalah si Aki Richard yang merupakan seorang sepuh acacin borongan. Rupanya, Richard yang kini sadar diri dengan kemampuannya akhirnya memanfaatkan Violet yang kebetulan sedang ngedet untuk menghabisi Henry, di mana Henry merupakan seorang informan dan saksi yang memiliki bukti kasus korupsi milik kliennya. Lantas, untuk melakukan intimidasi, Richard mengungkapkan jika Phil telah tewas berkat kecepatan tangannya yang lebih cepat dari anak buah bos Saeb. Did he have to die too? I got to him before he got to the cops. Sontak Violet pun syok parah saat mengetahui Phil tewas karena dirinya yang meminta tolong. Kemudian Richard meminta Violet untuk segera menghabisi Henry agar keluarganya bisa selamat. Hingga di tengah obrolan, Violet yang melihat Henry datang langsung memintanya untuk menghabiskan minumannya. Meskipun curiga, namun si bucin Henry terlihat menurut saja. Setelah Henry meminumnya, Violet meminta Henry menunggu di meja. Dirasa tugasnya sudah selesai, Violet meminta Richard untuk membebaskan keluarganya. Lantas sambil menunggu Henry tewas, Richard yang akan pulang berniat menghabiskan makanan penutupnya. Hingga setelah Richard menghabiskan makanan tersebut, Violet memberitahu jika sebenarnya dirinya hanya berpura-pura menuangkan racun pada minuman Henry. Sungguh cerdik. Dengan kecepatan tangan pesulap, Violet berhasil menuangkan racun saat Richard lengah. Sungguh seorang pahlawan. Henry dengan sigap menyelamatkan Violet meski dirinya harus tertembak. Di tengah keributan, Richard yang mulai engap langsung menelepon rekannya untuk menghabisi keluarga Violet. Di saat itu pula, Violet yang melihat kaca retak berniat melakukan sesuatu. Mamam, Richard si acacin borongan bau tanah pun modar setelah terjatuh dari lantai 20. Untung saja dengan kekuatannya, Henry yang mules masih sempat menyelamatkan Violet. Kemudian, Violet pun panik saat melihat anak buah Richard mulai beraksi di rumahnya. Hingga di tengah kepanikan, Violet langsung meminjam mobil Henry untuk pulang, sementara Henry diminta untuk menelepon polisi. Sementara di rumah, Jenny yang baru siuman terlihat was-was mencari keberadaan ponakannya. Setelah membuat ceker si penjahat pengkor, Jenny dan Toby langsung bersembunyi di kamar. Apakah Jenny dan Toby baik-baik saja? Singkat waktu, Violet yang baru sampai bergegas mencari keberadaan Toby dan Jenny.
Akhirnya, berkat kecerdikan Toby, Violet berhasil menghabisi komplotan Richard. Hingga sesaat kemudian, ia pun merasa lega saat melihat adiknya masih selamat. Singkat cerita, Henry yang menonton berita merasa senang saat si pejabat korup bernama Yana berhasil dibekuk petugas. Namun tentunya tidak cuma dipenjara 3-5 tahun saja, diceritakan Yana akan dipenjara seumur hidup sambil disuruh bersihin WC umum di perindapan setiap harinya. Hingga sesaat kemudian, Henry pun semeringah saat melihat Violet yang datang menjenguk. Di tengah rasa canggung, akhirnya Violet menambatkan hati pada Henry yang benar-benar menjadi pahlawan dalam hidupnya. Ya iyalah, masa udah berkorban segitu besarnya hasilnya tetap jong. Memangnya kalian? I'm a strawberry girl. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Drop 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.